Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Rianti dari kelas MJ 604. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang pertama, 5 aspek kelayakan bisnis, yaitu yang satu, aspek pasar, menilai potensi dan prospek pasar untuk produk atau jasa yang ditawarkan dengan analisis sebagai berikut. Yang pertama, target pasar utama, petani lokal sebagai penyedia konsumen akhir domestik dan pembeli luar negeri atau pasar ekspor. Yang kedua, kebutuhan pasar, efisiensi distribusi hasil tani, transparansi harga, dan akses pasar yang lebih luas. Yang ketiga, tren pasar, meningkatnya kesadaran dan teknologi pertanian dan kebutuhan akan traceability produk agrikultur. Yang keempat, strategi pemasaran platform digital, koperasi, atau dinas pertanian. Potensi risiko dari aspek pasar yaitu adopsi teknologi yang lambat oleh petani, persaingan dengan platform digital atau pasar lokal, kestabilan bergantung pada permintaan pasar dan ketergantungan musim panen. Yang kedua, aspek teknis, menilai kelayakan teknis dalam hal operasional bisnis dan penggunaan teknologi dengan analisis sebagai berikut. Teknologi, aplikasi mobile untuk petani dan konsumen, sistem manajemen rantai pasok, dan fitur analitik harga. Operasional, pengumpulan hasil tani, distribusi, pemrosesan pre-order, dan layanan pelanggan. Sumber daya pendukung, tim IT, mitra logistik, serta perangkat lunak pendukung. Potensi risiko dari aspek yaitu ketersediaan jaringan internet di pedesaan, biaya tinggi untuk pengembangan dan pemeliharaan platform. Yang ketiga, aspek hukum. Menilai kesesuaian hukum dan potensi hambatan regulasi dengan analisis sebagai berikut. Legalitas usaha harus berbadan hukum, izin ekspor wajib mengikuti ketentuan Badan Karantina Pertanian dan peraturan negara tujuan. Perlindungan data pengguna wajib sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Perjanjian kerjasama harus jelas antara agripro dan petani serta mitra logistik. Potensi risiko dari aspek pasar yaitu perubahan regulasi ekspor dan pembatasan komoditas, tidak lengkapnya perizinan operasional digital dan logistik. Yang keempat, aspek manajerial. Menilai kemampuan manajemen dalam menjalankan bisnis dengan analisis sebagai berikut. Komposisi tim harus mencakup keahlian di bidang pertanian, teknologi logistik, dan keuangan. Struktur organisasi harus mendukung koordinasi antara produk, operasional, mitra petani, dan logistik. Kultur kerja kolaboratif terhadap komunitas petani. Potensi risiko dari aspek pasar yaitu kurangnya pengalaman manajerial dalam sektor agritech, konflik internal atau kurangnya koordinasi lintas tim. Yang kelima, aspek keuangan. Menilai kelayakan dan profitabilitas secara finansial dengan analisis sebagai berikut. Sumber pendapatan, biaya layanan platform, komisi dari transaksi, dan langganan fitur premium. Struktur biaya, biaya pengembangan teknologi, akuisisi, petani, operasional logistik, dan pemasaran. Proyeksi keuangan, modal awal dari investor atau venture capital. Potensi risiko dari aspek pasar yaitu tidak tercapainya proyeksi pendapatan awal, tingginya biaya operasional, ketergantungan pada investor, dan lambatnya perputaran uang dari pasar. Yang kedua, proyeksi arus kas 5 tahun ke depan berdasarkan asumsi realistis. Komponennya jumlah penggunaan awal 5.000 komponen jumlah pengguna awal, nilai asumsinya 5.000 pengguna. Pertumbuhan pengguna tahunan 100% tahun kedua, 80% tahun ketiga, 50% tahun keempat, dan 30% tahun kelima. Komisi per transaksi nilai asumsinya Rp2.000, transaksi per pengguna per bulan, nilai asumsinya 2, biaya pengembangan aplikasi tahun pertama 400 juta,
sekali bayar, biaya akuisisi pengguna 50.000 per pengguna baru, biaya operasional tetap per bulannya 80 juta rupiah, naik 10% per tahun, biaya variabel logistik distribusi 70% dari pendapatan, diskonto untuk evaluasi NPV 10% per tahun. Tabel proyeksi arus kas dari tahun pertama sampai tahun kelima, tabelnya sebagai berikut. Yang ketiga, asumsi dasar dan arus kas bersih, menghitung NPV, IRR, playback period, dan profitability index. Tabelnya sebagai berikut. NPV senilai 5.946.566 rupiah, bernilai positif, maka proyek sangat layak menghasilkan nilai lebih dari investasinya. IRR, mencari IRR menggunakan aliran kas, sehingga menggunakan perhitungan numerik didapatkan IRR sama dengan 105%. Payback period, waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal 746 juta rupiah. Arus kasnya sebagai berikut. Di antara tahun kedua terdapat sisa 574.000 rupiah tertutup dari 1.548.000 rupiah di tahun kedua. Untuk modal kembali hanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun, 4 bulan, artinya sangat cepat untuk sektor pertanian. Profitability Index, rumusnya sebagai berikut. Profitability Index lebih besar dari 1, maka setiap 1 rupiah yang diinvestasikan menghasilkan 8,97 rupiah, maka sangat layak. Yang keempat, evaluasi jangka panjang. Itu faktor risiko. Teknologi mudah ditiru, resikonya sedang, implikasi jangka panjangnya kompetisi ketat, margin menipis, solusi strategisnya bangun komunitas, diferensiasi sosial. Ketergantungan koperasi, resikonya tinggi, implikasi jangka panjangnya, ketergantungan pasokan, solusi diversifikasi sumber petani. Faktor risiko berikutnya, perubahan regulasi ekspor, risikonya tinggi, implikasi jangka panjangnya, pendapatan ekspor tidak stabil, solusi, perkuat pasar lokal, pantau regulasi. Rekomendasi strategis bagi tim AgriPro untuk meningkatkan kelayakan dan daya saing bisnis sebagai berikut. Strategi inovasi model bisnis. 1. Pergeseran dari sekadar platform ke ekosistem agritech. Masalah platform mudah ditiru, kompetitor besar bisa masuk. Solusinya integrasikan layanan pendukung seperti e-wallet, petani, akses pupuk dan benih, konsultasi agronomis digital, asuransi mikro, dan lain-lain. Value added produk dan agro processing. Masalahnya ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, solusinya olah sebagian hasil tani menjadi produk bernilai tambah. Yang ketiga, model B2B langsung ke Horeca dan retail. Masalah pasar ekspor tidak stabil, solusi bangun saluran penjualan langsung ke hotel, restoran, catering, dan minimarket. Yang keempat, monetisasi data dan layanan berlangganan. Masalah komisi per transaksi terlalu kecil untuk profit besar, solusi jual layanan analitik harga ke petani besar atau koperasi. Strategi manajemen risiko. 1. Diversifikasi kemitraan di hulu. Masalah ketergantungan pada koperasi, solusi bangun saluran alternatif, tani independen, kelompok tani, agen lapangan. Kedua, adaptasi terhadap cuaca dan gagal panen. Masalahnya
Produksi sangat rentan, solusinya gunakan prediksi cuaca dan tanah berbasis AI. 3. Manajemen risiko regulasi, masalah perubahan mendadak regulasi ekspor, solusi diversifikasi pasar ekspor bukan hanya ke negara besar tapi ke niche market seperti Timur Tengah, Jepang, Eropa Timur. Yang keempat, perlindungan teknologi dan data. Masalahnya teknologi mudah ditiru, solusinya bangun database internal petani dan pelanggan yang tidak bisa diakses kompetitor. Demikian presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.